Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang blok subnet, switch, dan juga router ya. Jadi nanti kita akan coba pakai switch dan juga router dan fungsi keduanya. Nanti kita akan bahas secara konsep dulu ya, bukan secara teknikalnya, config yang gimana. Nanti kita akan bahas mungkin di advance uh, computer network gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama adalah blok subnet. Misalkan kita punya prefix 29 gitu ya. Jadi dari 192, 168, 1.0 dengan prefix 29. Nah, total IP yang didapatkan adalah 8 gitu ya. Itu didapat dari 2 pangkat 32 kurangi 29 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Yang mana hasilnya adalah 8. Nah, dengan total IP segini gitu ya. Nah, kita bisa dapatkan subnet masknya adalah 256 kurangi 8 ya kan. Nah, kemudian di sini ya untuk IP networknya sendiri itu adalah 0, kemudian untuk IP broadcastnya adalah 7 ya. Ini kita dapat dari totalnya untuk first IP dan juga last IP-nya. Nah, untuk IP range-nya adalah 1 sampai 6. Ini adalah IP yang bisa dipakai untuk device atau perangkat komputer. Ini adalah blok subnet pertama ya. Yep, ini adalah blok subnet pertama. Kemudian ini adalah blok subnet kedua, di mana itu dimulai dari 8 dan diakhiri dengan 15 ya untuk IP broadcastnya. Kemudian untuk blok subnet ketiga ya itu 16 sampai 233. Nah, itu untuk IP range yang bisa dipakai untuk device itu adalah 9, 14, 17 sampai 22. Ya, ini untuk blok subnet 3 17 sampai 22. Nah, kita coba untuk aplikasikan ya, teman-teman. Kita coba aplikasikan untuk semuanya ini. Kita coba ambil blok subnet 1 sama 2 untuk kita hubungkan gitu ya. Harusnya antar blok subnet ini atau network ini itu tuh nggak bisa komunikasi. Jadi kalau misalkan kita coba ngeping ke blok subnet sebelah ya nggak bakal bisa gitu ya, karena memang itu udah beda network. Nah, nanti ada hubungannya dengan router karena router fungsinya adalah untuk menghubungkan kedua jaringan yang berbeda. Nah, switch ini dia lebih untuk menghubungkan antar device aja ya. Kita coba. Nah, di sini ada saya udah buat ya 3 PC, satu switch ya. Switch ini logonya seperti ini, sama ini ada switch dan juga 3 PC juga. Nah, kita coba hubungkan terlebih dahulu untuk masing-masingnya. Kita coba hubungkan ke sini, kemudian kita coba hubungkan ke sini, dan kita coba lakukan ke semuanya ya. Nah, selanjutnya ya, kita coba assign nih IP terkait ini. Berarti di sini kita coba 192.168 ya, titik 1 titik, jadi berapa? 1 ya. Kok nge-lag ya? 192.168.1.1. Ini kita ya 256 kurangi tadi 8 ya. Jadi sekitar 248. Ya, ini ya. Ini harusnya 248. Kemudian ini kita coba sign IP 192.168.1.2. Ini 248 juga. Kemudian di sini kita coba assign IP 192.1.3. Di sini kita bikin subnet masknya 248, dimana itu sama aja kayak kita bikin prefix 29 ya. Nah, yang di sini untuk
yang blok subnet kedua kita assign ke sini ya untuk jaringan selanjutnya. Kita mulai dari angka 9 sampai 14 kita pilih ya. Kan di sini 192, 168, 1.9 misalkan gitu ya. Kemudian di sini 248. Nah, ini sama juga. Kita coba pakai 10. 92, 68, tik 10 ya. Di sini 248. Kemudian kita coba juga 192, 168.1.11. Di sini sama juga 248 ya, karena prefixnya adalah 29. Nah, misalkan kita gini, kita iseng coba ya. Kita coba masukkan IP di blok kedua ke blok subnet ke 1 gitu ya. Misalkan kita tambahkan aja IP di sini. Kita tambahkan IP, kemudian kita coba hubungkan dulu. Kita hubungkan ke switch ya. Kemudian kita coba assign blok subnet kedua ke sini gitu ya. 192.168.1 titik misalkan tadi 12 gitu ya. Di sini 248. Kita coba ya untuk ngeping ya, untuk ngeping dari sini, dari PC1, dimana PC1 tadi itu IP-nya adalah ini ya, 11. Kita coba ping ke 112 gitu ya. Kita ke bagian desktop, ping. Nah, dia nggak mau ya, dia nggak mau connect gitu, dia request timeout. Padahal dia dalam satu switch gitu ya, maksudnya ibaratnya kayak, loh dia kan terhubung gitu, tapi kok nggak bisa ngeping gitu. Coba kita coba untuk ping ke 1.2, dimana 1.2 adalah ini ya, dia harusnya bisa. Nah, dia bisa, karena memang dia dalam blok subnet yang sama, sedangkan ini ya, ini kan 12, ini harusnya di blok subnet ini gitu. Ini di blok subnet ini harusnya. Tapi kalau misalkan kita coba ping juga dari sini ke 123 gitu ya. 123. Tadi ping 192, 168.1.2 gitu ya. Dia tetap nggak bisa. Memang karena dia udah beda blok subnetnya. Ibaratnya kayak kita tuh bisa mengisolasi sebuah jaringan itu dengan menggunakan sebuah subnet atau blok subnet gitu. Nah, coba kasusnya kalau misalkan kita coba hapus dulu ya. Ini hapus. Nah, kita tambahkan laptop dengan subnet blok tersebut ke sini gitu ya. Dengan IP 12 tadi. Kita hubungkan ya. Kita coba assign sebuah IP. Titik 1.12 gitu ya. Ini 248. Nah, ini harusnya bisa ya. Coba kita pakai ini aja. Ini ke sini gitu. Oh, dia masih ini ya, masih coba connect gitu. Karena masih orange juga. Kita tunggu sampai hijau. Kita coba ping dulu 192.168.1. Tadi berapa ya? 9 ya. Kita coba ping ke sini ya. Itu harusnya dia bisa. Nah, dia bisa. Gitu ya. Padahal tadi kita coba di sini tuh nggak bisa gitu ya. Karena memang dia beda blok subnet. Coba kita kirimkan pakai pesan gitu ya. Nah, dia successful. Nah, gimana caranya agar kedua PC ini ya, kedua PC di masing-masing blok subnet, misalkan ini blok subnet 1 gitu ya. Subnet 1, terus ini
blok subnet 2. Nah, caranya adalah kita dengan menggunakan sebuah router. Jadi kita tambahkan router aja di sini gitu ya. Kemudian kita hubungkan router kedua switch ya. Sorry, maksudnya kedua switch ke masing-masing router. Oh, ini harusnya ada masalah ini. Kita coba dia portnya kurang atau enggak. Oke. Intinya gitu ya teman-teman, ini kayaknya ada yang salah juga sih dari jenis port routernya. Jadi intinya dia harus terhubung gitu ke router ini. Nanti ada konfigurasi, ada routing table dan juga yang lainnya agar dari kedua network ini ya, kedua network blok subnet 1 ke blok subnet 2 itu bisa komunikasi. Nah, itu dia harus pakai sebuah router. Intinya gambarnya seperti itu ya teman-teman. Ketika kita belajar tentang blok subnet, switch, router, tadi kita coba ping ke blok subnet sebelah itu nggak bisa padahal dia dalam satu switch ya. Ya paling itu teman-teman untuk yang bisa saya share.